Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Menghadap Surya Paloh usai safari politik, akhirnya terkuak Anies hanya dijadikan boneka oligarki. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum kembali melontarkan sindiran pedas kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yang dimotori Nasdem, Anies Baswedan. Melalui cuitan di akun Twitter miliknya, Yusuf mengunggah hasil tangkapan layar artikel berita berjudul Anies temui Surya Paloh di kantor Nasdem. Lapor hasil keliling Jabar. Menurut Yusuf bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah berbohong. Pengakuan Anies sebagai petugas rakyat kepada Surya Paloh adalah tidak benar. Dia pun terang-terangan menyebut Anies sebagai boneka oligarki yang menjalankan perintah para elit partai pengusungnya. Sementara itu, Anies Baswedan diketahui sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada Selasa 22 Mei 2023 lalu. Pertemuan itu berlangsung setelah Anies melakukan kunjungan ke daerah di Jawa Barat. Sejak diumumkan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, mantan Menteri Pendidikan ini terpantau memang getol melakukan safari politik ke berbagai daerah. Getolnya Anies ini karena elektabilitasnya semakin menurun. Daya jualnya ke masyarakat juga gagal. Anies acap kali melakukan hal yang tidak efektif dengan segala bau kebohongannya yang teramat sangat tajam dengan berbagai penggorengan isu yang di luar batas logika saat melakukan safari politik ke daerah-daerah yang dibiayai oleh Nasdem. Selain menghabiskan waktu dan gelontoran dana yang tidak sedikit, jumlah simpatisan yang hadir pun tidak seberapa. Tidaklah heran, pengaruh Anies tidak signifikan bagi Nasdem karena melawan banyak kepentingan, termasuk namun tidak terbatas, melakukan kegiatan politik ilegal selama ini. Posisi Anies Baswedan sejak awal memang lemah. Anies secara teknis terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia jadi gubernur DKI. Hanya kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan. Karena dengan begitu, Anies bisa menjadi boneka untuk disetir untuk kepentingan bisnis para oligarki. Akhirnya, yang dilakukan Anies Baswedan sekarang itu hanyalah nyentil-nyentil Jokowi supaya namanya ikut terkerek naik. Dengan menyentil program infrastruktur Jokowi, meski dengan data yang salah, Anies itu berharap semua ini akan jadi polemik dan menaikkan nama dia. Anies memang hanya bisa memainkan narasi dengan gaya tidak bersalah. Dia mencoba memainkan konflik supaya bisa terus-menerus menjadi polemik. Dia melihat itu sebagai sebuah senjata yang dulu memenangkan dia ketika kampanye Pilgub dengan memainkan emosional pendukungnya, bukan rasional. Anies itu nggak punya gagasan apapun. Dia hanya memainkan peran sebagai pengkritik dan memunculkan nama baru dari program yang sudah dibangun oleh lawan politiknya. Hal ini mudah dipahami dan dimaklumi sebab Anies adalah sosok politisi karbitan yang tidak punya visi dan misi yang kuat. Anies adalah politisi seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, di set up by design, dan kutukan bagi NKRI. Mengapa saya katakan kutukan bagi NKRI? Karena Anies penuh dengan tipu daya yang dibalut dengan segala topeng kebohongan, kemunafikan, dan ketamakan. Indonesia adalah bangsa yang besar yang tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah memaafkan semua perbuatan dan dosa besar Anies di masa lalu. Majas ironinya, saking sedemikian sibuk berkeliling sana-sini, melobi sana-sini, melakukan pendekatan sana-sini, tapi hasilnya tidak ada kesepakatan yang signifikan untuk memastikan tiket pencapresannya. Yang ada sekarang, Anies hanya menjadi umpan untuk dimanfaatkan para oligarki agar bisa menyenangkan tuannya. Bagaimana kalau menurut Anda? Menghadap Surya Paloh usai safari politik, akhirnya terkuak Anies hanya dijadikan boneka oligarki. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Maka Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9%, kemudian Prabowo Subianto 32,8%.
Kemudian Anies Baswedan 20,1% dan ada 11,3% yang belum tahu. Anies Baswedan disebut sebagai sosok ambisius. Menuju Pilpres 2024 bisa halalkan segala cara untuk menang? Waduh, gak bahaya tak? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan juga akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan terus mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya pegiat media sosial Denny Siregar. Denny mengatakan calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan adalah sosok yang ambisius dan bisa melakukan segala cara agar menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Denny melansir dari Cokro TV pada Senin 29 Mei 2023. Seperti yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017 ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari politik identitas yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Denny juga menambahkan, elektabilitas Anies kata dia terus menurun jika dibandingkan dua capres lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bahkan ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, Denny sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatan semakin kesini prediksi itu semakin mendekati kenyataan. Melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Diketahui sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis tren elektabilitas 3 bakal calon presiden. Hasilnya, peran elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat, terutama usai deklarasi bakal capres oleh PDI Perjuangan dari yang awalnya 33,2% pada April 2023. Elektabilitas Ganjar meningkat menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Saya pribadi tidak terkejut saat melihat bagaimana semakin tingginya popularitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Karena elektabilitas tinggi ini adalah bukti masyarakat ingin seorang pemimpin yang merakyat. Ganjar sendiri telah membuktikan kedekatannya dengan masyarakat. Dia tak hanya turun hanya dalam kampanye saja. Namun begitu, hal berbeda terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Direktur SMRC, Denny Irvani, mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo cenderung stagnan, sementara Anies justru menurun. Bahkan, mantan Menteri Pendidikan tersebut diketahui mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat seiring mendekatnya ajang perebutan kursi nomor 1 di Indonesia. Hal itu menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, karena ada tren kepuasan Jokowi yang meningkat. Tren kepuasan publik terhadap Jokowi sendiri mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022. Pada November, trennya berada di angka 66,2%, lalu meningkat menjadi 71,3% pada Desember. Berkaca dari pola tersebut, wajar jika Anies disebut sebagai antitesa dari Jokowi, sebab saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November, elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2%. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto pun punya pandangan serupa. Ia menilai wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan, karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Sehingga ketika kepuasan terhadap Presiden Jokowi naik, otomatis elektabilitas Anies mengalami penurunan. Itu merupakan kognisi masyarakat. Nasdem sebagai partai yang mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan tidak mau mendudukan kandidatnya itu sebagai vis-a-vis terhadap Joko Widodo. Karena sampai saat ini Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir. Meskipun PDIP yang menjadi partai tempat Jokowi berasal ingin agar dua menteri Nasdem ditendang dari kabinet. Bagaimana kalau menurut Anda?